Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama kakak Raffi Nurlian. Kalian bisa manggil Kak Raffi. Nah, pada pelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai ini momentum dan impuls. Sebelum kita belajar, apa ada yang tidak masuk kelas? Ada. Siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Nanti suratnya ini ya, tolong dikasihkan ke kakak. Nah, kita sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, lanjut coba. Bisa diperhatikan di monitor. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Coba kamu baca apa aja tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menjelaskan konsep momentum dan impuls. Peserta didik dapat menganalisis hubungan momentum dan impuls. Peserta didik dapat mendeskripsikan hukum kekekalan momentum. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis tumbukan, mengetahui jenis-jenis tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah dibacakan, sudah terbayang belum materi dari momentum dan impuls itu apa aja? Belum. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi ada pertanyaan, apa sih momentum itu? Ada yang bisa jawab gak? Ayo, momentum nih, momentum. Nah, ini momentum itu apa sih? Kan ada tuh, biasanya sering, wah momentumnya hilang gitu. Apa tuh kalau kayak gitu? Ayo, momentumnya hilang apa? Nah, biasanya momentum itu kan memang dikategorikan, dianalogikan sebagai apa? Kesempatan ya, opportunity gitu kan. Momentumnya hilang, tapi momentum dalam fisika bukan ke arah situ. Coba di next coba. Nah, coba di play videonya bisa nggak? Di play coba. Udah, coba. Nah, lihat. Nah, ya diperhatiin coba. Ini ada Nah, dari video ini biliar, terus ini juga ada bandul, ini ada mobil yang tabrakan. Ada yang tahu nggak momentum itu apa? Kalau udah diambil dari beberapa ini. Ya, betul. Momentum bisa disebut juga sebagai tumbukan ya. Nah, ini bandul yang saling tumbukan. Ini bisa disebut dengan mengalami kekekalan momentum. Karena apa namanya? Dia terus-terusan kan nggak berhenti. Tapi kalau misalnya di kehidupan kita, kenapa bandulnya berhenti? Ada yang tahu nggak? Secara konsep kan harusnya bandulnya terus-terusan, ya kan? Nah, kenapa kalau di kehidupan nyata itu bandulnya itu berhenti? Ada yang tahu nggak? Biliar, terus ada mobil yang tabrakan. Jadi ini adalah definisi dari momentum dalam KBBI. Besaran yang berkaitan dengan benda yang besarnya sama dengan hasil kali massa benda yang bergerak dengan kecepatan geraknya. Gitu. Coba di enter. Nah, ini kan momentum nih. Ya kan? Momentum dilambangkan dengan P. P sama dengan M dikali V gitu. Jadi ini kan ada mobil ambulan lah ya. Mobil ambulan itu kan memiliki massa. Ya kan? Nah, ketika mobil ambulan ini bergerak, maka massanya ini kan mobilnya juga memiliki kecepatan V. Ya kan? Nah, maka dari itu ketika mobil ambulan ini bergerak, maka mobilnya memiliki apa? Momentum. Nah, nih, jadi P momentum, ya kan? Satuannya kilogram meter per second. Nah, ini massa kilogram, kecepatan meter per second gitu. Seperti biasa. Oke, lanjut. Nah, ini kan udah tahu nih konsep momentum kan? Nah, misalnya nih, ini ada mobil, ada motor, ada bus, ada kereta api, ada pesawat juga. Nah, secara di logika kira-kira momentumnya yang mana yang paling besar? Kereta, pesawat. Kenapa?
Kenapa pesawat? Karena masanya besar. Iya, karena masanya besar, terus juga kecepatannya juga paling tinggi, ya kan? Betul. Lanjut. Nah, kesimpulannya apa nih dari momentum tadi? Apa yang sudah dipelajarin? Ada yang tahu nggak? Ayo, kesimpulannya apa? Ayo, masa nggak tahu sih? Momentum. dipengaruhi oleh massa Momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. massa dan kecepatan benda. Berarti semakin besar masanya, Semakin besar momentumnya. Tapi kan harus berbanding lurus dengan kecepatannya dong, ya kan? Masanya harus besar, kecepatannya juga harus besar, sama kayak pesawat tadi kan. Oke, ya lanjut. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan impuls. Tadi kan momentum sudah kita pelajari. Selanjutnya ada impuls. Nah, impuls merupakan apa? Coba baca. Impuls merupakan Hasil tarik gaya yang bekerja pada suatu benda dan lamanya gaya itu bekerja. Oke. Jadi impuls dirumuskan dengan F dikali delta T. Nah, F-nya itu kan gaya. Nah, deltanya itu delta T itu waktu dalam second. Nah, ini misalnya ada bola basket yang memantul kan. Nah, ketika pantulannya misalnya pantulan ke lantai bola basket. Nah, ini misalnya bola basket ya, kan akan memantul gitu. Nah, ketika bola ini mengenai tanah ini, mengenai ubin, nah ubin ini memberikan F ke atas sehingga bola basketnya akan memantul. Nah, ketika bola basket menyentuh dengan ubin ini, itu kan ada satuan selang waktunya kan. Nah, itu disebut dengan delta T gitu. Nah, ini waktu sesaat gaya bekerja pada bola sebelum memantul. Delta T. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari impuls tadi nih, ya kan? Nah, ini ketika pemukul baseball, ini ketika nendang bola, jadi sama gitu. Nah, ini hubungan antara momentum dan impuls. Nah, momentum dipengaruhi oleh impuls. Impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, ini impuls sama dengan perubahan momentum delta P tadi. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Ini kan ada orang yang nendang bola. Nah, kalau misalnya bolanya kan ini cenderung ke bawah ya kan? Cenderung ke bawah. Ketika dikenai impuls, maka kan arahnya berubah. Nah, itu mengartikan bahwa momentum dipengaruhi oleh impuls. Karena momentum itu kan besaran vektor kan, memiliki arah. Ketika bendanya ini memiliki arah ke bawah, terus dikenai dengan tendangan ini, nah itu kan akan berubah juga arahnya. Dan besaran momentumnya juga akan berubah. Misalnya tadinya ini momentumnya sekian, ketika ditambahkan ini kan bisa lebih tinggi lagi momentumnya gitu, kecepatannya. Nah, ini kan F sama dengan M delta V per delta T. Ada yang tahu nggak ini dari mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton lupa. Hukum 2 Newton nih kan, hukum 2 Newton kan. Hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali M dikali V. Hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali oh iya, baru ingat. Baru ingat. M-nya apa? Massa. A-nya? Percepatan. Ya. Nah, delta V per delta T hasilnya ini kan, percepatan kan, bener kan? Nah, ya kan? Nah, ini delta V per delta T sama dengan percepatan. Nah, ini hasilnya sama dengan I sama dengan delta V gitu kan. Nah, ini kan
berubah tempat ya kan, berubah tempat delta P-nya, kemudian ini delta P P2 dikurang P1. Nah ini dikali silang, MV2 dikurang MV1. Nah F delta T sama dengan apa tadi, rumusnya apa? Impuls ya kan. Nah jadi impuls sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan I sama dengan delta P. Nah impuls sama dengan perubahan momentum. Nah ini dia, impuls sama dengan delta P tadi, perubahan momentum. Tuh lanjut. Nah kemudian ada jenis-jenis tumbukan nih. Ada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Jenis-jenis tumbukan kan, pertama ada lenting sempurna, kemudian lenting sebagian, kemudian tidak lenting. Nah ini ada yang tahu nggak bedanya? Belum tahu. Nah kalau lenting sempurna ini ketika bendanya ini bertumbukan ya kan? Nah ini kemudian momentumnya setelah tumbukan ini akan sama. Ayo kan, misalnya 5 ya kan? Ini 5 ke sana. Nah nanti setelah tumbukan ini sama lagi gitu, kecepatannya sama, bendanya sama, momentumnya juga akan tetap sama gitu. Nah tumbukan. Nah kalau yang lenting sebagian ini bisa kita temui sehari-hari ya. Contohnya tadi bola basket yang memantul. Misalnya bola basket yang memantul. Kalau misalnya bola basket yang memantul, ini kan ketinggian dari bola basketnya setelah memantul kan tidak mungkin sama kan? Karena apa? Energi kinetiknya itu akan berkurang gitu. Misalnya turun lama-lama apa? Lama-lama bola basketnya tidak memantul lagi gitu. Nah kalau misalnya yang tidak lenting, ini contohnya seperti peluru yang ditembakkan. Misalnya ini kan sebuah benda, kemudian ditembakkan peluru nih. Pelurunya apa? Malah masuk kan, ya. Jadi akhirnya bendanya ini berayun. Kalau misalnya di biliar itu kan ada macam-macam tekniknya kan, teknik mukulnya itu. Nah kalau bendanya tidak lenting, nah ini ketika bolanya bertumbukan, maka bolanya ini akan bergulir berbarengan ya, akan menyatu bergulir berbarengan gitu. Oke lanjut. Nah ini ada hukum pengakalan momentum kan. Jadi P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah ini untuk untuk lenting sempurna dan lenting sebagian ini menggunakan rumus yang ini nih. P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Tuh, kalau misalnya lenting sempurna nanti ini sama ini. Jika setelah terjadi tumbukan, maka rumusnya pakai yang ini. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 dalam kurung dikali V aksen gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada latihan soal. Coba dikerjakan, ada yang bisa nggak? Coba dikerjakan dulu, dikasih waktu coba. Nanti kalau misalnya udah catat, dikerjakan, maju ke depan coba. Ada yang bisa nggak? Coba soalnya ya, sebuah benda masanya 0,5 kg berada dalam keadaan diam. Keadaan diam kan? Benda tersebut dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Jika pemukul menyentuh benda 0,01 detik, perubahan momentum bendanya berapa? Ayo. Apa, bro? Kan P gimana rumusnya P? Ayo, M dikali P. Coba. Benar. Iya benar, jawabannya 5. Gimana? Ayo coba maju ke depan. Ayo coba maju ke depan. Ayo tapi coba. Oke, sama dengan
Nah, iya. M-nya berapa? 0, terus itu dipukul kan? Nah, ya 10. Oke, 5 satuannya apa? Ayo. Kalau itu satuannya apa? Kilogram meter per? Oke, benar. Oke, mantap. Nah, ini untuk soal yang A dijawab ya, karena kan ini bendanya mula-mula diam. Benda diam itu berarti kan momentumnya 0. Nah, ini langsung dikenakan gaya ya kan? Hasilnya kecepatannya 10 meter per second. Berarti jawabannya benar. Nah, untuk yang B, besar gaya F berapa? Ayo, ada yang bisa nggak? Maju coba. 500 Newton. Coba maju. Coba maju. Ya, salah. Langsung di bawahnya coba. Oke, betul. Nah, ini kan F dikali delta T sama dengan iya. Jawabannya 500 Newton. Oke, lanjut. Nah, ini ada pembahasannya ya. Nah, ini sama itu jawabannya. Lanjut, Pak. Nah, ini kita sekarang akan memasuki percobaan. Di sini. Kita ke percobaan ya. Nah, ini. Nah, ini kalian bisa nanti coba percobaan ini di rumah ya. Di alamat ini pet.colorado.edu, kita terus masuk ke collision lab. Nah, ini juga bisa digunakan di handphone. Nah, ini kita tes coba. Kita coba hukum kekekalan momentum ya. Nah, misalnya oke, bentar. Nah, ini kan momentumnya 0,75 nih. Ya kan? Benda yang 2 ini momentumnya 0,75. Benda yang 1 0,5. Kalau misalnya kita mau membuat momentumnya sama, kira-kira diapain? Ayo, momentum kan M kali V. Ini kan 0,5, ini 0,75. Kalau misalnya kita mau bikin sama-sama 0,75 deh, berarti ininya harus apanya yang dirubah? Benda pertama. Masanya benda pertama 0,5 ya kan? Berarti harus dirubah jadi 0,7 salah 0,75. Nah, jadi sama kan? Nah, coba ya kita tes. Kalau misalnya saling bertumbukan, apakah momentumnya tetap sama? Nah, momentumnya tetap sama karena tadi hukum kekekalan momentum. Setelah bertumbukan, momentumnya tetap sama. Nah, kemudian oke. Nah, ini momentumnya min 0,75, satu lagi 0,75. Ada yang tahu kenapa? Karena momentum merupakan besaran apa? Vektor, ya betul. Karena besaran vektor memiliki arah. Nah, gitu
gitu ya. Jadi ini merupakan pembelajaran momentum dan impuls ya, menggunakan PET simulation, pet.colorado.edu. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelumnya? Ada yang ditanyakan? Belum ada, oke. Ada yang bisa narik kesimpulan nggak? Momentum, impuls, terus juga apa namanya? Tumbukan. Ayo, Kak. Dibantu deh. Momentum itu harus memiliki apa? Ayo. Massa dan kecepatan. Kalau impuls itu apa? F dikali delta T. Kemudian tumbukan apa aja? Lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting. Tidak lenting. Lenting sempurna contohnya Gulai. atom kan saling tumbukan. Kalau lenting sebagian yang memantul apa tadi? Bola basket. Kalau yang tidak lenting, peluru yang ditembakkan. Iya betul. Oke, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Sudah selesai. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah ya. Kerjakan latihan soal agar menambah pemahaman kalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.